Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam video ini akan saya gambarkan secara global aktivitas bisnis NASA yang bisa Anda lakukan dengan Facebook Anda dengan cara online ya tentunya, dan gratis. Yang pertama adalah mari kita bangun pola pikir leader, yaitu pola pikir membangun sistem bisnis. Apa itu sistem bisnis? Sistem bisnis meliputi konsultasi, edifikasi dan duplikasi, dan no cross lining. Nah, ketiga sistem ini, penjelasan dari ketiga istilah ini sudah saya buat di video terpisah sebelumnya. Silakan Anda bisa tonton terlebih dahulu agar Anda bisa lebih memahami video yang akan Anda saksikan kali ini. Ini adalah suatu fakta bahwa penjual yang pintar, sepintar apapun penjual, tentunya akan kalah oleh pebisnis yang membangun sistem pemasaran produk, walaupun dengan cara yang sederhana. Kemudian fakta yang kedua adalah penjual yang ahli internet marketing, baik dia merupakan ahli SEO, kemudian dia merupakan jasa FB Ads misalkan, atau apapun itu, ya akan kalah, akan tersingkir oleh distributor biasa, bahkan yang gaptek sekalipun. Tapi kelebihannya adalah distributor biasa tersebut terdidik pola pikirnya dan mereka selalu membangun sistem bisnisnya. Karena apa? Karena penjual tidak sama dengan pebisnis, ada perbedaan. Sayangnya jika Anda hanya fokus jualan saja, maka suatu saat omset Anda akan semakin turun. Apa alasannya? Yang pertama adalah tidak selamanya produk yang kita pasarkan akan selalu booming. Misalkan Anda saat ini gencar dan fokus memasarkan Crystal X. Nah, kita tahu bahwa tidak selamanya produk Crystal X akan selalu booming. Karena apa? Karena bisa jadi semakin banyak pesaing produk lain yang mirip dengan produk dari PT NASA. Misalkan contohnya banyak sekali sekarang bermunculan produk-produk yang semisal dengan Crystal X. Nah, ini bisa jadi suatu saat jika kita fokus jualan saja, pesaing ini kualitasnya bisa jadi lebih bagus dari Crystal X, dan itu sangat-sangat mungkin sekali. Ya, kita tahu bahwa peribahasa di atas langit pasti akan ada langit lagi. Nah, kita tidak perlu mengklaim ya bahwa Crystal X ini merupakan produk yang terbaik. Pasti banyak produk lain yang jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang aman sehingga kita tidak perlu khawatir walaupun nantinya akan muncul banyak produk-produk yang menyaingi Crystal X dan lebih bagus. Maka dengan sistem yang ada nanti omset kita akan tetap stabil. Alasan yang kedua, semakin banyak distributor yang memasarkan produk PT NASA. Ya, kita tahu bahwa PT NASA mengeluarkan produk-produk yang berkualitas. Salah satu andalannya adalah Crystal X. Kemudian ada produk-produk lain juga. Dan tentunya banyak orang yang ramai ingin bergabung. Mereka justru ingin bergabung karena keinginan mereka sendiri, ingin memasarkan karena melihat produknya bagus. Nah, tentunya ini merupakan suatu pesaing bagi kita. Dan jika terlalu banyak orang yang memasarkan produknya, bisa jadi omset kita akan semakin turun jika kita tidak membangun sistem bisnis, jika kita hanya fokus jualan saja. Nah, kemudian ada juga distributor yang berhenti memasarkan produk karena faktor tertentu. Misalkan kita hanya punya 10 downline saja, 10 distributor di bawah kita, 10 reseller saja. Nah, ini adalah merupakan suatu sistem yang tidak aman jika kita hanya berhenti, tidak melakukan prospecting, hanya percaya terhadap 10 distributor itu saja. Sudah merasa cukup, sudahlah cukup, 10 distributor saja cukup, 10 reseller saja cukup. Tentunya ini merupakan suatu pola pikir yang kurang tepat. Suatu saat
pasti ada beberapa distributor, bahkan banyak distributor yang berhenti memasarkan produk karena faktor tertentu. Misalkan faktor capek, kemudian ada faktor dia menemukan produk lain yang lebih bagus, pola pikirnya belum terbentuk, kemudian dia akhirnya pindah memasarkan produk lain, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Kemudian faktor lain yang membuat omset kita turun ketika kita hanya fokus terhadap jualan saja adalah sistem pemasaran, ya, terutama online yang selalu update, sehingga distributor harus selalu menyesuaikan situasi dan kondisi. Contoh sederhana, Facebook sendiri sekarang jangkauannya tidak seluas Facebook yang dulu kita kenal. Misalkan 1 tahun yang lalu, dengan anggaran iklan 50.000 satu hari, katakanlah, kita bisa menjangkau 10.000 orang misalnya. Tapi sekarang mungkin bisa separuhnya, bahkan kurang dari itu. Nah, itu karena apa? Karena sistem dari Facebook atau alat yang kita gunakan untuk memasarkan berubah. Contoh sederhana yang lain adalah SEO, ya. Ketika kita menggunakan website, kemudian kita launching produk kita dengan menggunakan website, maka belum tentu website Anda selalu bertahan di halaman 1. Jadi suatu saat bergeser, bahkan hilang, bahkan ada di halaman 100. Ya, karena apa? Karena sistem yang selalu berubah. Oleh karena itu, ini adalah suatu ancaman yang perlu kita perhatikan, ya, sehingga jangan sampai kita hanya fokus terhadap jualan saja. Mari kita bangun sistem bisnisnya. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan penjual dan pebisnis. Penjual adalah distributor yang hanya fokus bagaimana agar jualannya laris. Itu saja fokus yang dia pikirkan. Kemudian yang kedua adalah distributor yang menghabiskan waktu pada hal-hal yang sangat sepele, misalkan update status. Bukan berarti ini tidak penting, ini penting, tetapi jangan kemudian Anda menghabiskan waktu Anda hanya untuk memikirkan update status yang bermanfaat, status yang berkualitas. Ini bukan porsi Anda, ini adalah porsi karyawan Anda. Maka serahkan hal-hal sepele semacam ini kepada karyawan Anda. Kemudian Anda terlalu fokus belajar FBS, bagaimana beriklan yang murah tetapi jangkauannya luas. Sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan berarti hal yang tidak penting. Ini penting, ini sangat penting bahkan, tetapi itu bukan porsi Anda. Porsi Anda adalah pebisnis, bukan penjual. Ya, masih banyak orang yang mahir FBS, dan yang mahir itu tidak harus kita sendiri, cukup orang lain. Kita bisa manfaatkan orang lain, dan bisa jadi orang lain itu adalah downline kita sendiri, atau karyawan kita, atau rekan kita, atau siapapun yang tergabung di dalam jaringan kita. Nah, maka fokuslah pada hal-hal yang penting. Jika Anda masih fokus terhadap hal-hal yang sepele semacam ini, berarti Anda adalah karakter penjual. Kemudian yang selanjutnya adalah distributor yang tidak percaya dengan karyawan, sangat tidak percaya. Artinya, biasanya ini adalah orang-orang yang pintar. Distributor yang pintar, dia mahir segalanya, misalkan dia canggih dalam membuat status-status yang kreatif, ya, dalam penulisan copywriting misalkan. Dia juga mahir di dalam mengelola akun-akun FBS. Dia bisa membuat iklan dengan anggaran yang sangat kecil tetapi jangkauannya sangat luas. Nah, orang-orang semacam ini justru berbahaya. Karena apa? Karena bisa jadi ketika dia suatu saat nanti merekrut karyawan, ya, nantinya dia tidak percaya dengan karyawan itu. Dia tidak percaya bahwa karyawannya mampu mengelola bisnisnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ujung-ujungnya bisnis nasanya selalu dia kerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain, dan dia akan menjadi seorang penjual. Nah, ini adalah karakter yang perlu kita waspadai. Kemudian yang selanjutnya, distributor yang justru terlalu percaya dengan karyawan. Tidak percaya dengan karyawan itu tidak baik, yang terlalu percaya dengan karyawan itu juga tidak baik. Contohnya, suatu saat Anda sudah kewalahan menangani orderan yang masuk, ya, ada banyak sekali order yang masuk, terus kemudian Anda memutuskan untuk merekrut satu karyawan atau admin. Kemudian
bertahap Anda merekrut 2 admin, 3 admin, katakanlah sampai total 5 admin ya. Kemudian Anda sudah sangat percaya dengan karyawan tersebut karena mereka sudah terbiasa menangani SMS, mengangkat telepon, melakukan closing, menjawab dengan teknik yang sangat bagus sekali, dan pada akhirnya Anda terlalu percaya dengan karyawan. Nah, ini bahaya. Bahayanya kenapa? Karena jika Anda terlalu percaya dengan karyawan, kemudian yang terjadi adalah Anda tidak melakukan pembinaan terhadap karyawan tersebut. Artinya, mari kita gunakan sistem bisnis NASA ini melalui perekrutan karyawan, dan karyawan itu nantinya diharapkan ketika mereka sudah siap mandiri karena mereka sudah tahu sistemnya, mereka sudah terbiasa jualan, mari kita rekrut karyawan kita sebagai reseller kita atau sebagai agen kita, sehingga pada saat tertentu suatu ketika mereka siap, mereka bisa kita lepas, kita arahkan mereka supaya mandiri dan menjalankan bisnis NASA ini secara optimal, sehingga mereka tidak perlu bergantung kepada orang lain. Tetapi kalau kita terlalu percaya kepada mereka, kita terasa berat ketika mereka ingin mandiri, kita merasa sayang, kita merasa berpikir, wah terlalu sulit ketika kita ingin merekrut orang lain lagi, kita butuh pengorbanan yang jauh lebih banyak, kita harus training lagi, sehingga kita berat untuk melepas karyawan kita karena terlalu percaya dengan karyawan. Nah, ini adalah salah satu karakter Anda sebagai seorang penjual, maka hindarilah karakter semacam ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penjual. Karakter penjual adalah distributor yang memilih jual putus ya. Contohnya untung besar di awal. Misalkan ya, contohnya ketika Anda suatu saat berjualan, tiba-tiba ada orang yang memesan 10 kristal X. Nah, orang memesan 10 kristal X ini sebetulnya bisa langsung kita amati bahwa dia adalah karakter penjual. Tidak mungkin 10 kristal X ini dia pakai sendiri. Pasti akan dia bagi-bagikan, atau paling tidak dia sebetulnya sudah dititip oleh teman-temannya atau saudaranya atau keluarganya ya. Orang semacam ini, kalau kita tawarkan harga konsumen, tentu jika Anda menawarkan harga konsumen kepada orang yang membeli produk kita dalam jumlah besar, maka bisa jadi Anda adalah karakter penjual ya. 10 kristal X dikalikan 200.000, berarti dia harus transfer sebesar 2 juta rupiah plus ongkos kirim misalkan. Nah, jika Anda lebih memilih customer Anda untuk transfer 2 juta rupiah ya, dengan harapan Anda akan mendapatkan keuntungannya adalah 1 juta, untung besar di awal ya. 1 juta rupiah ini adalah merupakan suatu keuntungan yang besar, tetapi hanya di awal saja. Anda tidak berpikir jauh ke depan. Sebaiknya yang Anda lakukan adalah menawarkan kepadanya ya, untuk menjadi agen saja. Jika Anda masih ragu dan berpikir, lalu apa keuntungan saya? Berarti Anda belum menonton video saya sebelumnya. Banyak sekali materi-materi saya yang sudah saya sampaikan bahwa memang di awal kita sepertinya tidak mendapatkan keuntungan jika kita menjual produk kristal X kepada sesama agen. Kita ambilnya 100.000, kok jualnya juga 100.000 kepada agen, kepada reseller kita untungnya di mana? Nah, oleh karena itu jika Anda masih ragu terhadap sistemnya, silakan Anda pelajari lagi video-video saya atau artikel-artikel yang sudah saya upload di grup. Di situ ada beberapa penjelasan bahwa semakin kita punya banyak reseller, walaupun kita tidak untung di awal, maka percayalah suatu saat Anda akan merasakan keuntungan yang besar pada akhirnya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali tertarik untuk mendapatkan keuntungan besar di awal. Itu sama saja Anda memilih jual putus. Suatu saat bisa jadi ketika customer tersebut ingin beli produk lagi, tapi ternyata dia mendapatkan informasi
di Facebooknya orang lain, di fanpage-nya orang lain, atau di websitenya orang lain ada penawaran harga yang lebih murah dengan harga agen, dengan hanya mendaftar 60.000 saja dia bisa mendapatkan harga 100.000 rupiah saja. Nah, bisa jadi orang ini akan lebih memilih bergabung dengan agen yang lain. Nah, tentunya ini merupakan suatu kerugian bagi Anda. Dan bisa jadi orang ini merupakan penjual yang berprestasi. Dia penjual yang pintar dalam melakukan penjualan. Bisa jadi dia penjualannya bisa ratusan produk per bulannya. Nah, tentunya ini akan menjadikan suatu kerugian bagi Anda. Kecuali kalau memang dia sudah kita tawarkan sebagai agen, tapi ternyata dia menolak. Dia lebih memilih membeli produk kita dengan harga konsumen, dan itu sangat banyak. Saya alami sendiri. Misalkan ada orang yang beli 5 kristal E, total adalah 1 juta sebetulnya. Kemudian saya tanyakan, Mbak, jadi agen saja cukup dengan menambah 60.000, maka 1 kristal X-nya Mbak akan mendapatkan harga 100.000. Nah, jadi total 560.000. Tapi banyak sekali orang yang ngotot, dia ingin tetap mendapatkan harga konsumen saja. Ya, dia tetap ingin transfer sebesar 1 juta rupiah saja. Silakan Anda buktikan, Anda fokus jualan, maka Anda akan temui orang-orang semacam ini. Ya, tidak masalah. Ya, Anda layani saja, kemudian Anda layani dengan harga konsumen. Tapi ingat, selalu tawarkan menjadi agen atau reseller Anda ketika mereka membeli dalam jumlah banyak. Kemudian yang selanjutnya, karakter penjual yang selanjutnya adalah distributor yang malas membina resellernya. Nah, ini Anda perlu hati-hati. Jika Anda mulai malas membina reseller Anda, ya, maka Anda termasuk karakter penjual. Karena bisa jadi Anda terlalu fokus dengan diri sendiri. Anda fokus, Anda berprinsip, wah, jualan saya saja belum laku, bagaimana saya bisa membina reseller? Ini tentu salah. Anda bisa melakukan satu langkah edifikasi atau merekomendasikan alat, yaitu belajar di grup, kemudian memanfaatkan alat, dan lain sebagainya. Nah, ini Anda bisa lakukan kerja cerdas dengan alat, dan videonya sudah saya buat dan sudah saya upload di grup. Silahkan dipelajari dengan lebih teliti dan lebih cermat. Kemudian pebisnis. Karakter pebisnis adalah distributor yang fokus jualan hanya di awal saja, ketika dia merintis bisnis. Ya. Jadi fokuslah jualan itu hanya di awal saja. Dan ketika Anda sudah mendapatkan penghasilan sesuai dengan harapan Anda, dan itu sebetulnya relatif ya, berbicara soal harapan maka itu relatif. Saran saya, walaupun penghasilan Anda belum sesuai dengan harapan, maka saran saya beralihlah membina reseller ketika Anda sudah mendapatkan penghasilan yang cukup dari aktivitas jualan Anda. Maka Anda sudah tergolong sebagai seorang pebisnis. Ya. Apa saja fokus yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lakukan dalam rangka membangun sistem, yaitu kita habiskan atau fokus pada hal yang penting. Ya, ini salah satu ciri pebisnis. Yang kedua adalah distributor yang menghabiskan waktu pada hal-hal yang penting, yaitu membuat alat, kemudian dia menjadi pusat informasi. Ditanya dari A sampai Z dia paham, ditanya marketing plan paham, ditanya tentang produk paham. Dia ingin menjadi pusat informasi dan mengedukasi jaringannya, artinya membimbing jaringannya secara optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri pebisnis distributor yang kepercayaan terhadap karyawan proporsional. Nah, artinya tidak terlalu percaya, ya, tidak terlalu percaya, dan juga ya percaya proporsional, tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Contoh sederhana, ketika Anda suatu saat merekrut 10 karyawan misalkan, nah, ternyata mereka sudah sangat mahir melakukan closing, kemudian menjawab SMS,
menjawab telepon dan lain sebagainya. Kemudian mereka ingin lepas, ingin mandiri, ya sudah, kemudian Anda arahkan mereka supaya mandiri. Kemudian setelah mereka mandiri, Anda bisa mulai merekrut karyawan-karyawan yang baru. Nah, jadi mari kita berlaku proporsional, ya. Kita perlakukan secara proporsional karyawan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah distributor yang selalu menawarkan menjadi agen atau reseller kepada pelanggan yang beli berkali-kali. Ya, misalkan ada pelanggan Anda yang sudah beli 3 kali dalam 3 bulan misalkan. Setiap bulan kok orang ini beli terus. Nah, maka tawarkan mereka sebagai reseller atau agen Anda. Atau bisa jadi ada satu customer yang baru kontak Anda pertama kali tetapi langsung beli dalam jumlah banyak, maka tawarkan sebagai reseller atau distributor. Nah, jika Anda sudah melakukan ini, berarti karakter Anda adalah bukan penjual, berarti Anda adalah seorang pebisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah distributor yang fokus membina jaringannya dengan sebagian besar waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan biaya. Ya, ini adalah salah satu karakter pebisnis yang sebaiknya Anda berada di dalam posisi ini. Anda bukan penjual, porsi Anda bukan penjual, tapi kapasitas Anda adalah kapasitas pebisnis. Jalankan sistem, jalankan bisnis NASA. Ya, bisnis NASA bukan hanya sekedar jualan saja, tetapi lebih jauh dari itu. Kita jalankan bisnisnya, maka insya Allah omset Anda akan stabil, bahkan terus naik, tanpa khawatir dengan ancaman-ancaman di luar seperti pesaing-pesaing yang senantiasa bertambah. Nah, yang terakhir adalah distributor yang menerapkan sistem konsultasi, duplikasi dan identifikasi dan pengakuan lainnya. Ini juga sudah dibahas di video saya sebelumnya. Silakan Anda bisa pelajari. Faktanya adalah ini sudah seringkali dialami oleh distributor yang awal-awal bergabung. Jika Anda hanya selalu fokus berjualan saja, suatu saat nanti Anda akan capek karena omset jualan Anda akan semakin turun dan pada akhirnya Anda akan menyerah. Anda akan berhenti jualan secara total tanpa menghasilkan apapun. Nah, tentu jika kejadian ini menimpa Anda, tentu sangat disayangkan sekali. Jika Anda hanya fokus jualan saja, pastikan omset Anda akan semakin turun dan Anda akan menyerah dan Anda akan berhenti total tanpa menghasilkan apapun. Nah, kita bicara sekarang dari segi jangka pendek dan jangka panjang. Bisnis NASA bisa dibuat jangka panjang, bisa juga dibuat jangka pendek. Artinya, jangka pendek adalah dari bisnis NASA kita bisa mendapatkan penghasilan besar dalam waktu yang singkat, tapi dengan biaya yang relatif tinggi. Nah, ini ada satu kelemahan jika kita ingin membuat bisnis NASA itu menghasilkan dalam waktu pendek, dalam waktu yang singkat, atau menghasilkan suatu penghasilan aktif, maka kita harus bersiap menganggarkan dana. Tapi jangan khawatir, jika Anda mengalokasikan dana, maka jika penanganan customernya tepat, maka Anda akan mendapatkan keuntungan yang berlipat. Seperti yang saya lakukan dulu di awal saya membangun bisnis NASA, saya beranikan menganggarkan Rp100.000 per hari per fanpage. Kemudian perharinya ternyata saya mendapatkan keuntungan bersih Rp300.000 hingga Rp500.000. Nah, artinya saya sendiri sudah bisa membuktikan bahwa bisnis NASA bisa dijadikan bisnis yang bisa menghasilkan penghasilan dalam waktu yang singkat. Nah, caranya adalah dengan beriklan Facebook dan ikuti sistem pelatihan. Kemudian yang kedua adalah jangka panjang. Artinya dari bisnis NASA kita bisa mendapatkan penghasilan yang besar dalam waktu yang cukup lama dengan biaya yang hemat, bahkan gratis. Ini lebih kita arahkan ke arah passive income. Walaupun ada juga orang yang berhasil membuktikan bahwa bisnis NASA bisa dibuat dengan biaya hemat bahkan gratis, tetapi bisa menghasilkan dalam waktu yang singkat. Nah, ini tergantung usaha masing-masing distributor. Apakah mereka memfokuskan bisnis NASA secara totalitas atau hanya sekedar sampingan saja. Tentu hasilnya
berbeda. Nah, ini caranya adalah dengan hanya mengikuti sistem pelatihan saja, ya, baik itu secara online maupun offline. Kalau online, Anda sudah masuk di dalam grup saya, grup NASA Netpreneur, silahkan Anda belajar di seluruh materinya. Jangan sampai ada satu materi pun yang terlewat. Jika ada satu materi yang terlewat, maka bisa dipastikan Anda akan banyak mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya. Ya, pilihannya hanya dua di sini. Anda ingin jangka pendek atau jangka panjang. Anda ingin cepat menghasilkan atau lama dalam menghasilkan. Jika ingin cepat menghasilkan, maka beriklanlah di Facebook. Jika Anda tidak punya dana, terbatas, ya, Anda punya dana terbatas, maka ya sudah, gunakan bisnis NASA sebagai penghasilan jangka panjang. Ikuti sistem pelatihan. Silakan Anda pertimbangkan. Nah, ini ada tahap aktivitas bisnis online NASA yang bisa Anda ikuti. Yang pertama adalah membuat Facebook. Facebook ini ada perbedaan, ya, ada perbedaan Facebook yang bisa Anda buat. Pertama adalah Facebook sistem bisnis. Ini Anda pisah, Anda bikin satu Facebook khusus sistem bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menginformasikan bisnis NASA dengan tujuan merekrut reseller atau downline atau distributor di bawah Anda. Nanti akan saya sertakan video terpisah untuk menjelaskan perbedaan masing-masing Facebook. Kemudian yang selanjutnya adalah Facebook Sales. Ya, Facebook Sales ini khusus untuk menjual produk-produk NASA. Di sini saran saya Anda pisah, ya. Anda paling tidak mempunyai dua Facebook. Yang pertama adalah Facebook untuk sistem bisnisnya, untuk membangun bisnisnya, yaitu untuk menginformasikan saja, menginformasikan bisnis NASA. Kemudian yang kedua, Facebook khusus penjualan, yaitu untuk menjual produk NASA. Kemudian yang ketiga adalah membuat grup konsultasi khusus penyakit atau produknya. Nah, ini juga sama untuk penjualan produk NASA. Ini Anda bisa gunakan jasa berbayar untuk menginvite banyak orang masuk ke dalam grup Anda. Kemudian Facebook sistem bisnis dan Facebook sales, Anda juga bisa manfaatkan jasa follower Facebook. Nah, ini banyak sekali. Anda tinggal Google saja, untuk Anda tinggal cari di Facebook, itu akan sangat banyak orang yang menawarkan jasa tambah follower. Tentunya Anda tanyakan dulu, apakah followernya real human atau hanya sekedar robot, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah grup khusus distributor atau agen, yaitu untuk membina reseller jaringan kita, jaringan Anda sendiri, jangan jaringan orang lain. Jangan selalu mengandalkan grup saya. Jika Anda sudah pada posisi paling tidak gold manager ke atas, maka saya wajibkan Anda untuk membuat grup pelatihan online sendiri. Jangan selalu mengandalkan grup saya. Ya, silakan. Jika Anda ingin besar, maka mandirilah. Kelola sendiri grup Anda, jaringan Anda. Jangan selalu mengandalkan upline Anda. Anda jadikan Anda sendiri sebagai pusat informasi dan aplikasikan hal itu kepada jaringan Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah fanpage sales, yaitu fanpage yang khusus untuk penjualan produk NASA. Nah, semuanya ini nantinya akan saya jelaskan di video selanjutnya yang bisa Anda pelajari tahap-tahapannya. Kemudian setelah semuanya ini terbentuk, ya, paling tidak Anda punya dua Facebook, ya. Dua Facebook ini nantinya bisa Anda buat juga secara grup, kemudian dibuat grup, juga dibuat fanpage. Artinya baik grup konsultasi, grup distributor atau fanpage ini, ketiganya ini bisa numpang di salah satu Facebook ini. Tapi yang harus Anda pisah adalah dua Facebook ini, Facebook sistem bisnis sendiri dan Facebook sales sendiri. Tetapi untuk tiga ini, grup konsultasi, grup distributor, dan fanpage sales, ini bisa numpang, ya, ketiganya ini bisa numpang di salah satu dari dua Facebook ini. Silakan Anda praktekkan. Nah, kemudian setelah kesemuanya ini jadi, Anda cukup update status disesuaikan dengan Facebook yang dibuat. Ini akan saya jelaskan kemudian. Kemudian selanjutnya adalah setelah update status, Anda
nantinya akan melakukan follow up terhadap komentar-komentar yang masuk, baik itu inbox, SMS, BBM, WhatsApp, dan lain sebagainya, tentunya dengan pendekatan 17 teknik closing. Contoh, ini contoh diagram gambaran bagaimana kita memperlakukan Facebook sistem bisnis kita. Yang pertama adalah aktivitas kita mengupdate status bisnis ya. Jadi yang kita update adalah status bisnis, bukan status jualan, tetapi status bisnis. Contohnya ada di video selanjutnya. Kemudian aktivitasnya kita tambah teman ya, kita menambah teman. Kemudian setelah itu nanti akan ada banyak respon yang masuk. Ada banyak respon yang masuk dan nantinya akan kita lakukan pendekatan secara emosional kepada mereka. Kemudian dari respon tersebut kita melakukan suatu prospecting ya, kita melakukan suatu prospecting. Ini filenya sudah saya buat terpisah di dalam grup NASA Netpreneur. Silakan Anda pelajari lebih detail ya. Dari prospecting ini akan ada dua tanggapan. Yang pertama adalah tanggapan positif ya, kemudian yang selanjutnya adalah tanggapan negatif. Yang negatif ini misalkan ya, ketika Anda melakukan prospecting, ini ada tahapan-tahapannya. Tahapannya yaitu pertama dialog, kemudian pada akhirnya Anda menawarkan bisnis, menginformasikan bisnis yang sedang Anda kerjakan, tapi ternyata orang tersebut negatif. Negatif artinya tidak tertarik dengan bisnisnya ataupun tidak tertarik dengan produknya. Nah, inilah yang saya maksud dengan orang negatif. Orang negatif ini pun bukan kemudian kita sia-sia menginformasikan kepada mereka, tapi tetap ada manfaatnya, karena bisa jadi dia akan mereferensikan kepada temannya. Ketika kita menginformasikan kepada orang negatif, bisa jadi orang tersebut cerita kepada temannya, itu loh teman saya si Mufti ya, misalkan teman saya Mufti itu bisnis online, kalau mau belajar sama dia aja. Atau bisa jadi dia juga mereferensikan, itu loh teman saya itu jualan herbal, kalau butuh apa-apa sama dia. Nah, tentunya ini juga merupakan memberikan suatu kemanfaatan kepada kita ya. Ketika orang negatif mereferensikan kepada teman ya, bisa jadi teman tersebut positif. Jadi teman tersebut positif ya. Dan walaupun ada teman juga yang ketika mendapatkan referensi dia menjadi orang yang negatif, dia juga akan mereferensikan juga, kepada teman lain dan bisa jadi tanggapannya positif. Nah, orang positif inilah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mereka bisa jadi positif, berminat terhadap produknya. Contohnya misalkan ketika kita informasikan peluang bisnis ini yang sudah saya rangkum di video terpisah berjudul prospecting, silakan Anda bisa lihat 3 videonya. Biasanya mereka akan bertanya, sebetulnya produknya apa saja. Nah, kemudian Anda bisa berikan link yang ada di Facebook Anda. Tentunya sebelumnya Anda sudah harus melengkapi album foto Facebook Anda dengan produk-produk yang ada di NASA. Upload seluruh produk yang ada di NASA, silakan upload di album Anda. Nah, ketika ada orang yang kemudian tanya minat produknya, Anda bisa langsung berikan linknya. Silakan Mbak, bisa lihat di album foto saya. Mbak bisa lihat, kemudian jika tertarik Mbak bisa hubungi saya. Nah, ini adalah merupakan kerja cerdas. Jadi tidak selalu Anda harus ngetik. Capek kalau Anda harus selalu ngetik produknya ini, kemudian Anda ketik Crystalink, manfaatnya apa saja, kemudian Anda ketik lagi. Maka ini adalah merupakan kerja keras yang sangat-sangat tidak efektif. Kemudian yang selanjutnya, orang positif ini bisa juga berminat terhadap bisnisnya. Nah, berminat bisnisnya maka Anda arahkan ya. Jika orang itu minat terhadap produknya, maka jadikan dia konsumen. Jika orang minat terhadap bisnisnya, maka jadikan dia sebagai agen atau reseller. Nah, konsumen ini juga berpotensi sebagai reseller. Jika suatu saat dia mengkonsumsi produknya dan ternyata cocok, dia sudah membuktikan produknya bagus, dan pada akhirnya dia berminat untuk menjual lagi. Nah, tentunya dia akan menjadi reseller kita. Nah, reseller ini silakan langsung masukkan ke dalam grup pelatihan
grup pelatihan saya, ataupun jika Anda sudah mempunyai grup pelatihan sendiri, Anda masukkan ke dalam grup pelatihan Anda. Dan dia juga akan melakukan langkah yang sama, yaitu melakukan update status bisnis, nama teman, kemudian menanggapi respon, dan melakukan secara keseluruhan aktivitas ini. Itulah yang dinamakan duplikasi. Sehingga dari aktivitas sederhana ini, bisnis Anda akan mengalami perkembangan yang cukup pesat jika Anda melakukan secara rutin, secara istiqomah. Kemudian yang selanjutnya adalah Facebook Sales atau Facebook penjualan. Ya, ini hampir sama, hanya saja bedanya adalah Anda update status yang bersifat jualan. Anda benar-benar di situ mengupdate status, misalkan jual herbal kristal X dan lain sebagainya, atau jual Morskin atau jual Heribastamin. Ya, tentunya sambil dikombinasi dengan status-status atau artikel yang bermanfaat lainnya. Sambil Anda melakukan aktivitas menambah teman. Ini ada manajemennya sendiri sebetulnya. Insya Allah juga akan saya siapkan di video yang terpisah. Nah, dari aktivitas ini akan ada respon orang yang kontak via inbox, komentar, atau SMS dan lain sebagainya. Maka orang yang respon ini ada dua macam, respon positif dan respon negatif. Ya. Respon negatif ini mereka sama akan mereferensikan kepada teman, dan bisa jadi teman tersebut positif. Ya. Kalaupun ada yang negatif, mereka juga akan sama mereferensikan kepada teman yang lain, dan bisa jadi teman tersebut menjadi teman yang positif dalam menanggapi aktivitas kita. Nah, yang perlu kita tanggapi adalah yang positif saja. Yang positif, maka tentunya dia akan menjadi konsumen kita, akan menjadi pelanggan kita, ya, akan menjadi pelanggan kita, dan dia tentunya akan mereferensikan kepada temannya karena merasakan produknya bagus. Kemudian dia mereferensikan kepada temannya, ini loh ada herbal bagus, ya, silakan beli saja sama teman saya ini. Nah, dan bisa jadi teman ini juga menjadi konsumen, ya. Tapi ada juga yang sudah direferensikan kok tetap negatif, ya tidak masalah. Dari negatif ini mereka juga akan mereferensikan kepada temannya yang lain, sehingga bisa jadi positif, ya. Jadi ini adalah suatu efek viral, ya, efek menyebar dari aktivitas kita, baik kita menginformasikan bisnis kita ataupun menginformasikan produk kita. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia, semuanya adalah proses, semuanya insya Allah memberikan manfaat, walaupun manfaat itu tidak kita rasakan saat itu juga, tetapi bisa jadi jangka panjang. Ada orang yang 1 tahun yang lalu saya informasikan bisnisnya, ternyata dia baru bergabung kemarin, ya. Ada orang yang 1 tahun yang lalu tanya-tanya tentang produknya, dia baru beli kemarin. Nah, kalau 1 tahun yang lalu saya tidak menginformasikan baik bisnisnya maupun produknya, tentu orang ini tidak akan pernah bergabung, ya. Orang ini, ya, baik mereka yang bergabung dalam bisnisnya ataupun beli produknya, kenapa bisa kontak saya? Karena saya sudah melakukan aktivitas, yaitu menginformasikan bisnis dan produknya terhadap orang lain, ya. Ini adalah merupakan suatu hukum rata-rata. Jika Anda menginformasikan bisnisnya, tidak semua orang akan berminat, tetapi faktanya adalah juga tidak semua orang pasti akan menolak. Pasti akan banyak orang juga yang berminat bergabung dengan bisnis Anda. Demikian juga ketika Anda menginformasikan produknya, Anda berjualan, memang tidak semua orang akan membeli produknya, tapi pasti ada orang yang butuh produknya. Ini adalah hukum rata-rata, dan ini sekali lagi juga sudah saya buat filenya di dalam grup pelatihan saya. Silakan Anda bisa baca, bisa Anda pelajari. Inilah hukum rata-rata. Jika kita paham hukum ini, kita akan semakin kuat di dalam bertahan dalam menjalankan bisnis masa. Kemudian konsumen ini selanjutnya akan menjadi agen atau reseller jika dia sudah merasakan manfaatnya. Bisa jadi, ya, ini juga merupakan hukum rata-rata. Misalkan dari 10 konsumen yang kita layani, ternyata ada 1 orang yang ingin jual lagi. Misalkan kontak, Mbak, produknya ini bagus sekali, saya mau dong jual lagi. Saya yakin tetangga saya banyak yang butuh, saudara saya banyak yang butuh, mau, dan sebagainya. Nah, caranya gimana? Kemudian Anda tawarkan menjadi agen atau reseller, ya. Nah, ini juga referensi dari teman ini, bisa jadi mereka minat sebagai reseller. Nah, maka oleh karena itu, orang yang sudah bergabung di dalam reseller, Anda masukkan ke dalam grup pelatihan,
dan dia akan melakukan langkah yang sama, yaitu melakukan seluruh aktivitas bisnis ini, ya, dan itulah duplikasi. Anda duplikasikan, maka insya Allah bisnis Anda akan berkembang secara pesat. Kemudian yang terakhir adalah fanpage dan grup sales. Ini sama aktivitasnya seperti yang sebelumnya, ada orang positif, negatif, referensi teman, kemudian jadi konsumen, referensi teman, kemudian ada yang negatif juga, bisa jadi suatu saat menjadi positif, konsumen ini menjadi agen, reseller, kemudian ada orang yang mereferensikan teman, kemudian menjadi agen atau reseller, kemudian masukkan ke dalam grup pelatihan Anda dan dia akan melakukan langkah yang sama. Inilah duplikasi. Nah, bagaimana kemudian yang terakhir Anda memperlakukan grup pembinaan reseller Anda atau jaringan di bawah Anda? Silakan tonton video saya sebelumnya yang berisi apa itu sebetulnya sistem. Sistem itu adalah konsultasi, edifikasi dan duplikasi, dan terakhir adalah no cross lining. Ya, silakan tonton video 3 kunci dan alat kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.